Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang pemrograman di era digital sekarang ini. Nah, izinkan kami mengenalkan anggota kami dari kelompok 3. Saya Amelia dengan NIM 10 20 42 40 0003. Saya Farisa Putri Agustin dengan NIM 10 20 42 40 0064. Saya Sania Lestari Handayani dengan NIM 10 20 42 40 0117. Saya Valia Erza Fatiana dengan NIM 10 20 42 40 0100. Saya Muhammad Ilham Maulana dengan NIM 10 20 42 40 0010. Saya Gabriel Mahesa dengan NIM 10 20 42 40 0176. Nah, jadi apa sih itu bahasa pemrograman? Seperti yang udah kita ketahui, ada Python, JavaScript, Java, C#, C++, dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah instruksi dasar yang disusun programmer agar komputer bisa mengerjakan tugas atau fungsi tertentu. Nah, supaya sebuah komputer bisa memahami perintah dari seorang programmer, maka instruksi dibuat dalam bentuk kata-kata yang terdiri dari banyak baris. Selanjutnya, emangnya penting ya bahasa pemrograman di era digital seperti sekarang ini? Di era digital yang terus berkembang seperti saat ini, bahasa pemrograman sangatlah penting untuk mengubah teknologi menjadi modern. Mengapa? Karena bahasa pemrograman ini terdiri dari sintak yang bekerja sebagai perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Nah, hasil dari penggunaan bahasa pemrograman seperti aplikasi, situs web, dan sistem operasi yang kita gunakan saat ini bahkan untuk Zoom. Nah, selanjutnya yaitu fungsi bahasa pemrograman. Media yang pertama itu media komunikasi antara programmer dan komputer. Itu sebagai jabatan komunikasi antara programmer dan komputer. Yang kedua itu tools untuk mengembangkan sistem dan program. Cara kerjanya, programmer akan menulis kode program yaitu coding yang kemudian diubah menjadi kode mesin. Hasil akhir dari kode mesin tersebut adalah jutaan sistem operasi, website, games, dan aplikasi yang ada saat ini. Dan peran unik bahasa pemrograman yaitu yang pertama menjadi fondasi dalam pembangunan aplikasi dan perangkat lunak, yang kedua inovasi di bidang kecerdasan buatan dan analitik data, dan yang ketiga yaitu transformasi digital dan keamanan informasi. Nah, di sini ada peluang karir bidang TIK di Indonesia dan di dunia. Peluang karir TIK di Indonesia dan di dunia saat ini sangat menjanjikan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan menjadikan dunia menjadi era digital dan teknologi. Nah, berikut ada data proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK pada tahun 2022 hingga 2025 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, di sini dari tahun 2022 hingga 2025 itu menjadi peningkatan ya. Yang dimana tahun 2022 itu ada 1,2 juta jiwa yang menggunakannya, dan 2023 meningkat nih, ada 1,4 juta jiwa, dan 2024 sekarang ini ada 1,7 juta jiwa. Nah, kemungkinan tahun 2025 ini akan meningkat, yaitu hingga 1,9 juta jiwa. Berikut merupakan data tenaga kerja TIK di dunia. Yang pertama, ada profesi sebagai software development mencapai kurang lebih 100 juta orang.
dari 20 juta. Lalu ada data analisis atau AI, itu kurang lebih ada 20 juta juga. Next. Pekerjaan di bidang senior eksekutif memiliki gaji tertinggi, yaitu 124,7 US dollar atau setara dengan 1,96 miliar rupiah. Perkiraan gaji di bidang TIK di Indonesia di bawah ini berdasarkan pengalaman, lokasi, dan jenis perusahaannya. Di Indonesia sendiri, profesi yang sudah dicantumkan memiliki perkiraan gaji 5-20 juta. Lalu di dunia, dengan profesi yang sudah dipaparkan, sekitar 70.000 US dollar sampai 130.000 US dollar per tahunnya. Profesi-profesi yang memerlukan keterampilan pemrograman. 1. Software developer. Mereka memerlukan keterampilan pemrograman untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. 2. Data scientist atau analis. Mereka melibatkan analis data dalam jumlah besar menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, R, atau SQL untuk mengekstra wawasan dan membuat model prediktif. 3. Mobile app developer. Mereka membuat aplikasi untuk perangkat mobile seperti Android atau iOS menggunakan bahasa pemrograman seperti Java, Kotlin, Swift, atau React Native. 4. Game developer. Mereka membuat video game dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti C++, C#, atau Python tergantung platform dan mesin game yang digunakan. 5. Database administrator. Mereka memerlukan keterampilan dalam SQL dan pemrograman untuk mengelola dan mengoptimalkan sistem database. 6. Cyber security analyst. Mereka menggunakan keterampilan pemrograman untuk menemukan kerentanan dalam sistem keamanan, menulis skrip untuk otomatisasi tes keamanan, atau mengembangkan perangkat keamanan khusus. Selanjutnya ada bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk setiap profesi. Menurut Stack Overflow, berdasarkan hasil survei pada bulan Mei 2024, dengan lebih dari 65.000 developers responden, JavaScript menempati urutan pertama dengan persentase 62,3%, karena JavaScript digunakan untuk pengembangan web, aplikasi mobile, dan pengembangan back-end. Lalu kemudian ada HTML CSS yang menempati urutan kedua dengan persentase 52,9%, yang biasa digunakan untuk membuat halaman website yang ditampilkan pada web browser. Juga di urutan ketiga menurut Stack Overflow ada Python dengan persentase 51%. Python sendiri populer di kalangan orang-orang yang baru belajar coding karena mudah dipelajari, dibaca, dan ditulis. Berikut merupakan data statistik bahasa pemrograman yang populer saat ini. Di urutan pertama ada JavaScript, lalu kedua ada HTML, CSS, lalu ada Python, ada SQL, ada TypeScript, ada Bash atau Shell, ada Java, ada C#, ada C++, ada C, dan terakhir PHP. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.